يلقوا إليه تعالى رسول pada zaman hamba ina wa syekhna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Baik, baik kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mahasiswa PJJ PAI Sanajbat Cirebon, semester berapa ini? 2, Pak. Semester 2 yang saya hormati. Sudah biasa ya, saya kebetulan ini hari pertama saya dibawa-bawa ke PJJ itu. Sebelumnya saya belum pernah ikut. Jadi teknisnya masih kurang begitu lancar. Saya juga waktu itu Zoom juga nggak kesempatan hadir, terlambat ada acara. Kemarin juga saya baru pulang dari Kudus, berangkat hari Sabtu, pulang hari Ahad. Ada undangan. Baik, karena ini absen juga masih belum begitu optimal sistemnya, jadi nanti sebagai bukti absennya kirim NIM aja ya dengan nama, kirim NIM dengan nama, tapi Osmanya nulis PJJ PAI ya, A5 ya? A5 Pak. Iya Pak. A5 Pak. A itu apa artinya? Kelas A. Oh, kelas A. Kalau B ada enggak? Kelas B ada? Kita PJJ A5 sampai A40 Pak. Oh. Iya. A5. Iya. Kebetulan saya diberi tugas menemani A5 dan A6. Hari ini kita ada kesibukan, nggak sempat calling-calling karena hari Sabtu saya ada beberapa acara di daerah Cirebon sebelah timur, kemudian di Kudus malam itu juga malam yang sama, kemudian malam Senin juga 2 kegiatan di daerah Cirebon dengan di tempat kami sendiri Al-Jabiyah, jadi sibuk sekali, nggak sempat hubungi PJ penanggung jawab kelas. Baru tadi ketemu Mariam dan saya minta hari ini, syukurlah bisa ketemu sebagai ganti hari minggu kemarin. Tapi semua sudah punya modul ya? Coba. Kebetulan juga saya belum baca modulnya, jadi mungkin Mas Yus sudah lebih tahu lebih dahulu, tapi biar nanti sebagai bukti kehadiran dan sekaligus juga brainstorming kita, mungkin bisa dengan 2 cara. Pertama, disampaikan langsung, dan kemudian dari pertanyaan itu ditulis kembali di nomor kami dan diberi NIM dan nama. Lalu pertanyaannya sebagai bukti kehadiran. Ini mati enggak ini? Ini mati enggak? Tidak Pak. Enggak apa, enggak mati. Ya, videonya yang enggak muncul Pak. Oh iya. Ya. Sudah PJ sudah kelihatan enggak berapa yang hadir hari ini sekarang? 30 Pak. 30 Pak. Kalau menuliskan pertanyaan sebaiknya nanti atau sekarang? Sudah dulu Bapak usul. Ya. Perkenalan dulu, tak kenal maka tak sayang Bapak. Ya boleh, termasuk diantaranya perkenalan. Tapi itu jangan tulis perkenalannya. Langsung saja Pak untuk perkenalan Pak. Baik, silakan mau tanya apa dulu? Ya perkenalan, sesi perkenalan dulu nanti. Ya, mangga. Senengan dari mana? Siapa?
Pak Ketua dari urut absen Pak Ketua. Oh, boleh, Iya, boleh. Pak Ketua aja. Ayo Pak Boleh, Ketua. boleh, monggo. Oke, sebentar Pak, ya. Kita Guru buka apa? dulu absennya. Di mana? Nama guru apa terus di mana ya? Oke, siapa? Seperti biasa, yang pertama Bapak Ainun. Yang belum hadir mungkin bisa dilewati aja Pak. Lewat Ketua, dulu. Ya. Oke, siapa? Ya, saya kira ngerti sendiri aja udah apa kan nomornya ya? Sesuai absen aja. Oke, sesuai absen Pak, biar lebih tertib. Pak. Ya, tertib. Ya. Silakan absen berapa dulu? Oke, Bapak Ainun. Atau langsung saja kalau mereka hafal sih, langsung nomor sendiri. Absen berapa? Sebutkan absen, sebutkan NIM. NIM-nya. Oke. Bu Ulfa. Ada enggak Bu Ulfa ini? Belum Pak. Belum ada. Langsung PJ-nya Bapak Abdul Ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, teman-teman yang berbahagia, mohon Jadi maaf salamnya ini masih cukup diwakili satu orang aja ya, yang lainnya langsung. di perjalanan, ini masih Bapak dosen. Masih ada tugas. Kami nama Abdul Ghafur dari Jakarta Timur. NIM 221180300203. Bentar, Kami 2211. mengajar Sebentar, 2211 22811 terus 30203, Pak. Selanjutnya cukup 2 angka terakhir. Oke, siapa? Selanjutnya Bu Mida. Belum ada kayak Pak. Bu Mida belum ada. Bu Nining. Ayo Bu Nining nih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Imriani Ningsih. Bentar, Saya Bu Nining, berasal ambil dari pulpen Kalimantan dulu. Barat, Pak. Bentar, saya ambil pulpen dulu. Pak, siap, Pak. Ibu ini dari mana? Kalimantan Barat, Pak. Ya. Berapa NIM Lebih tepatnya terakhirnya? di Kapuas Hulu. Apa? 05, Pak. 05. Bu Nining. Iya, Pak. Ya. Oke, selanjutnya. Bentar lagi. Tutup Pak. Diajak online aja Pak Ketua. Oke. Selanjutnya Pak Asuri. Pak Asuri. Oke. Pak Mualif. Mualif nggak ada. Pak Sulaibu. Pak Asuri nggih. Monggo Pak Asuri. Nggak ada suaranya. Kalau nggak ada mungkin dilihat dulu. Lewat aja Pak dulu Pak. Yang ada suaranya aja. Lanjut nggih. Lanjut Pak Mualif, tadi nggak ada. Pak Syaihu. Pak Fakiuddin. Saya coba. Nah, ini banyak yang nggak ada ini. Pak Dede, Pak Dede. Siapa? Perkenalkan, Pak, nama saya Dede Suprianto dari Majalengka, tugas di MA Asalam, NIM-nya akhirnya 46, Pak. Ya, baik berarti itu apa namanya sudah S1 ya? Kalau Belum, MA Pak. ya. Ya.
Belum, Pak. Belum. Belum. Sarjana muda. Nah, ya. Ya. Sekian, Pak. Ya, baik. Oke. Lanjut ya, Pak Ainul. Ainul Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Selanjutnya nama jangan saya salam lagi biar Ainul efektif. Azhar. Iya. Langsung nama. Ya Pak, dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Sekarang Jawa Tengah. mengabdi di Ponpes Mansajul Ulum. Ada madrasahnya atau pesantren aja? Iya, pesantren aja Pak. Enggak ada madrasahnya. Enggak ada. Atau semacam apa namanya, sekolah bersamaan atau gimana sekolahnya? Ya kayak itu loh Pak, kayak sistemnya kayak madrasah diniyah gitu, tapi ini yang di madrasah pondok diniyah. pesantren. Jadi Baik. untuk Sudah yang kecil pesantren ya. anak Berarti pondok sudah pesantren. Iya. bergaul dengan hikam, terus kemudian apa namanya, Imam Ghazali itu, yang Ulumuddin, Iya, Ulumuddin. Ya Pak, sudah berkenalan ya. alhamdulillah. Sudah pernah. Ya syukur, berarti sudah Ya. ada modal. Baik. Lanjut Pak. Ya. Muhammad Farhur Rozi. Baik, Pak. Nanti di selain NIM, nama ya, kemudian pertanyaan juga, coba sedikit cerita namanya di mana dan sudah kitab apa aja yang pernah dipelajari yang tentang tasawuf. Baik, Pak. Minimal yang terakhir lah. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Rozi dari Lamongan, Jawa Timur, Pak. Ya. Asal sekolah dari Pondok Pesantren Asrorus Sifa, Modo, Lamongan, Jawa Timur. Untuk NIM-nya yaitu 2281130229. Ya, lain kali belakangnya aja, 2 angka terakhir aja. Iya, Pak. Maaf, 29 Pak, belakangnya Pak. Iya, baik. Oke, lanjut Muhammad Yasin Yusuf. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Yasin Yusuf. Nomor NIM terakhir 48. Dari mana? Asal dari Jember, Jawa Timur, Pak. Ya. Ya. Oh ya, di sekolah apa? Saya bertugas di Madrasah Aliyah Sunan Ampel, Gumuk Mas, Pak. Sunan Ampel. Iya, Pak. Jember juga. Ya, betul sekali, Pak. Enggak 2 kali, Pak saya ya. pernah lewat dari ke Jember. Waktu itu ke apa tuh? Ujung timur apa namanya? Yang gunung apa? Kumitir apa ya? Saya lupa. Oh iya, Gunung Gumitir, Pak, yang jalannya berkelok-kelok. Iya, iya. Daerah apa namanya? Daerah terakhir mungkin Sempolan, Pak. Oh iya. Ya. Gunung Kumitir, kemudian kabupatennya itu kan Banyuwangi ya? Oh iya, Pak. Okay. Saya pernah ke sana. Pernah silaturahim ke Yai Hasan Abdillah. Oh, Masya Allah. Geng. Lanjutkan. Lanjut Nur Hasana. Bu Nur. Bu Nur. Ya, siap-siap sebentar, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Salam. Kenalkan Bapak, nama saya Nur Hasanah dari Sukabumi, Pak. Sukabumi? Oh iya. Ya. NIM 2 belakangnya 17. Ya. Kebetulan di kami juga ada santri dari Sukabumi, beberapa orang, mungkin 5 atau 6 orang ya. Iya. Sukabumi.
Itu yang videonya pernah Di saya kelas kirim. A6 juga ada Pak dari Sukabumi. Pernah saya kirim videonya tentang Sukabumi kan? Pernah lihat kan? Ya, lanjut Pak. Ya, lanjut. Saya guru di MTS Al Imam Cikembar Sukabumi Pak. Iya. Guru juga operator bagian administrasi lah. Iya, iya. Gitu. Seperti itu Pak. Hitung duit. Baik. Lanjut. Ya, lanjut Bapak Nailul. Ya Pak, saya Muhammad Nailul Ansori dari Kabupaten Grobogan. NIM terakhir 215. Ya. Ngajar? Ngajarnya di Madrasah Diniyah sore. Sore. Ya. Guru Madin. Madin. Iya. Hari Madin itu apa namanya? Dasarnya itu kan yang ada awaliyah wusta itu ya, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Oh iya. Madrasah Takmiliyah Awaliyah. Oh. Ya. Pengalaman ngaji mungkin saat ini kami juga ikut pengajian rutin malam Sabtu kitab Hikam. Iya, syukur alhamdulillah. Nah, itu punya modal dasar untuk kita diskusi nanti. Oh iya, siap. Oke. Lanjut. Lanjut Ibu Eka Yuliana. Perkenalkan Pak Dosen, saya Eka Yuliana. Nomor NIM-nya ujungnya 216, asal dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Banyuasin itu maksudnya Lampung bukan? Bukan, masih Sumatera Selatan, cuman perbatasan Palembang, Banyuasin. Oh, saya pernah diundang oleh Kiai Ja'far Siddiq, Ketua MUI Oki ya, Oki. Oh itu Oki sudah beda kabupaten lagi Pak. Oh iya. Jadi masih dalam satu provinsi. Saya lanjut Pak ya. Halo, bentar. Halo, gimana? Halo. Iya, saya pernah ke sana ke Oki diundang oleh Kiai Ja'far Siddiq, Ketua MUI. Iya, bagian. Di apa namanya? Di masjid yang di sungai itu. Lumayan jauh. Oh ya, ada jembatan Ampera tah? Ya, jembatan Ampera ya ada. Nah, itu masjid apa namanya itu? Di situ. Tapi beliau sekarang sudah wafat. Lanjut. Oke, siap. Selanjutnya Bu Mahmuda. Perkenalkan, nama saya Mahmuda dari Bantul, Yogyakarta. Bertugas di SDN Pemanahan, mengajar bahasa Arab. Berarti S1 bahasa Arab bukan? Gimana Pak? Ada ruang. Ya. Ya. S1 bukan? Ya, pernah S1 Pak. Karena bahasa Arab ya satunya ya? Bukan, tafsir hadis. Oh, jadi sekolah lagi PAI itu? Iya. Tafsir hadis. Oh iya. Sudah bergaul dengan tasawuf di mana? Di kampus Pak dulu, tapi cuma sebentar. Oh iya. 2 SKS ya? Ya, sama. Saya juga sebenarnya tidak punya basic tasawuf di mata di perkuliahan karena saya S1-nya bahasa Arab, yang Cirebon, S2-nya tafsir di Mambodo Padang, S3 di UIN Bandung, hukum Islam. Jadi saya tidak satu jurusan, lompat-lompat. Tapi di tasawufnya karena tesis saya tentang tafsir sufi, akhirnya juga bicara soal tasawuf itu. Oke, lanjut. Bapak Dede Suprianto. Tadi sudah Pak. Sudah gitu? Oh, oke, sudah. Lanjut Abdul Mufid.
Halo, Assalamualaikum. Salam. Saya David dari Cirebon. NIM terakhir 21, Pak. Cirebonnya mana? Dari Cirebon. Palimanan, Pak. Oh, Palimanan. Kalau saya dari Sumber. Oh, nggih, Pak. Ya. Tempatnya di MTS Batu Hidayah di MTS. MTS. Berarti S1-nya apa? Satunya TMI, Pak. Tambahan Masyarakat Islam. Nah, karena jadi gue. Oh iya, Bapak Ijaz tenangin ya, Pak. Bapak Ijaz tenangin. Bisa, iya. Ini, sininya. Ya, Bapak. Baik, Bapak. Ya. Lanjutkan. Oke, Bapak Umri, gimana? Bisa Pak Umri? Pak Umri. Pak Umri ini ada di rumah sakit, Pak. Mungkin Oh, masih banyak. sedang sakit, putranya, Pak. Oh iya. Ya, semoga lekas sembuh ya. Iya, amin. Ya. Lanjut, Lanjut. Ahmad Ya. Farid. Iya, Pak. Untuk putranya Pak Umri, kita kirim Fatihah dulu. Al-Fatihah. Allah masfi wa anta syafi wa anta mafi la syifa. Ya baik, lanjut. Monggo Pak Farid. Iya, nama saya Ahmad Farid Fauzi, saya dari Kota Malang. Kerja di SMK PGRI Singosari sebagai guru agama. Pemarang sana ya. S1-nya apa, Pak? Belum S1 saya, Pak. Oh iya. Iya. Malang ya. Iya. Saya punya teman di Malang itu Mas Arif. Malang mana, Pak? Di UIN Malang. Oh, di UIN, iya. Dr. Arif itu dulu anaknya menantunya apa? Ketua NU apa? NU itu. Ketua NU Pak Hasyim Mujadi? Iya, anaknya. Menantunya Pak Hasyim. Oh, menantunya Pak Hasyim. Iya. Kang Arif. Ya. Baik, lanjut. Lanjut, Pak Ali. Monggo Pak Ali. Perkenalkan Pak dosen, nama saya Ali Muhbibi Husaini. NIM-nya yang terakhir 43. Ya. Aktivitas sehari-hari staf pengajar di Mas Al-Fatah. Mas Al-Fatah. Madrasah Aliyah swasta. Ya, dari Magetan, Jawa Timur. Magetan. Iya. S1-nya apa? Belum S1, Pak. Oh iya. Baik, lanjutkan. Oke, lanjut Bapak Al-Mutadir. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Mutadir. Ujung NIM saya itu 22. Iya. Dan saya mau lagi di perjalanan di Mandua Kepahyang, Pak. Bengkulu. Mana itu? Mandua Kepahyang, Provinsi Bengkulu, Pak. Oh, Bang. Iya, Bengkulu. Iya. Bengkulu. Izin dulu Pak dosen, lagi di perjalanan mau pulang ini. Nggak apa-apa. Yang penting nanti tugasnya laksanakan aja. Ya Pak, iya Pak. Baik, lanjut silakan. Bapak Anwar Irawan. Assalamualaikum Bapak. Salam. Kenalkan Bapak, nama saya Anwar Irawan, asal dari Pandeglang, Banten. Untuk keseharian saya. Pandeglang, Banten. Iya Bapak. Untuk keseharian saya di MTS Al-Abquri Bapak. Iya. Dekat sana, dekat dengan dengan Maulana Hasanuddin. Kurang tahu Bapak. Oh. Saya pernah dapat kunjungan dari Fatrah dari Maulana Hasanuddin, Sultanan Banten. Dapat kunjungan dari Fatrah ke sini. Katanya lagi lagi silaturahim, nyari-nyari keturunan katanya. Keluarga. Oh, ya Pak. Ya. Baik, lanjut. Oke, lanjut Bapak Dede Darmawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gelap kayaknya. Kenapa gelap? Iya Pak, maaf Pak. Kalau dari sana kelihatan nggak dari ini? Saya kelihatan nggak dari sana? Iya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Gambar saja Pak. Gambar saya kelihatan? Iya, hanya gambar saja. Iya. Oh, gambar anak kecil tuh. Videonya belum dibuka. Oh, video belum dibuka. Iya. Oh iya. Sekarang udah kelihatan. Baru kelihatan gantengnya. Ya. Baik. Ya silakan dilanjutkan. Nama saya Dede Darmawan Pak. Saya dari Bogor, Jawa Barat Pak. NIM saya terakhirnya 32 Pak. Terima kasih. Ajarnya di mana? Di MTS Pak. Tes. Raja Atpal Warna Herang, Gunung Putri Bogor. Gunung Putri. Ya. Nah, lewat aja. Iya. Ya, terima kasih Pak. Bumi pernah saya sampai ke gunung di sana tuh tempat ya apa namanya ya potensial untuk penggalian emas waktu itu. Saya pernah ke sana jam 12 malam karena ada tugas itu. Ya, lanjut. Oke, lanjut Bu Ika. Bu Ika masih aktif belum? Masuk belum? Bu Ika Aprilianto. Iya. Di jalan juga. Iya Pak. Assalamualaikum Pak dosen. Salam. Ya. Perkenalkan nama saya Ika Apriliati Sutoyo dari Pemalang, Jawa Tengah Pak. Pemalang, Jawa Tengah, ya. Ya, saya mengajar di MI Al-Falah Pak. Iya. NIM terakhir saya 44. Sudah Ya. berkenalan dengan tasawuf sudah ya? Belum Pak. Untuk Belum. Ya, baik. Lanjut. Oke, Bapak Ilham. Assalamualaikum Pak dosen. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ilham Siddiqah dari Probolinggo, Jawa Timur, Pak. Probolinggo. Ya, pernah lewat. Iya, Pak. Saya sehari-harinya sebagai staf di MI Izul Islam. Ya. NIM saya 225. 25. Sudah kenal tasawuf kan? Belum, Pak, belum. Belum. Iya, Pak. Ya. Baik, lanjutkan. Oke, monggo Pak Jeffrey Den. Kebetulan saya punya anak-anak pesantren di Darul Lughah Dakwah Dakwah Pasuruan. Saya pernah ke Probolinggo jalan-jalan. Ini lanjut. Perkenalkan Pak, nama saya Jeffrey Dan, asal dari Riau, Rokan Hilir. Ya. Tempat mengajar di MTS Nurul Bilad. Saya 39 ujungnya Pak, 239. Iya. Sudah cerita tasawuf ngerti? Nggak ngerti Pak. Ya. Nggak ngerti? Belum Pak, belum Pak. Inilah Ya. baru. Baik. Terus apa lagi? Oke, lanjut Bapak Dayan. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya M. Dayan Pak, dari Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Pasaman Barat. Iya Pak. Bekerja di MA Nurul Huda Morojawai Pak. Ya. Betulan saya pernah ke Pasaman, jalan-jalan tuh waktu itu. Saya Gimana ya S2, Pasaman Pak? S2-nya di situ sih, di Padang. Saya Oh iya Pak. pernah liburan jalan-jalan ke sana, Pasaman. Ya. Oh udah pernah Pasaman Pak? Pernah, Bukit Tinggi sana dan sekitarnya lah. Iya. Dekat lagi tuh Pak. Masih banyak budaya kan, karena budaya cagar budayanya banyak. Banyak Pak. Dong, Pak. Iya, lanjut. Sudah kenal tasawuf belum? Belum Pak. Oh, belum. Iya Pak.
Ya minimal nanti ada itu dibaca yang itu. Saya kirim ke Bu Mariam. Sudah kirim ke kelas belum ya? Slide Belum, Pak. Nanti sudah gitu. Sudah. Untuk aja, untuk suplemen. Siap Pak, siap. Siap, Pak. Baik, lanjutkan. Lanjut Terima kasih, Pak. Pak Mujib. Pak Mujib. Lanjutkan. Ya, silakan. Saya. Ya, monggo, Pak. Ya, assalamualaikum Pak dosen, Pak Kiai. Dari mana Bapak? Assalamualaikum Pak Kiai. Saya dari Indramayu Pak. Oh, tangga. Ya, Indramayu 2281130 245. Saya Dari ngajar mana? MIPU Sawit Lor, Jati Barang Pak. Jati Barang. Oh, saya pernah ngajar di PUI. Waktu itu program DMS tuh di MTS PUI ya? SMTS PUI itu di Barang tuh. SMP Pak. Rumah sakit Jamil tuh. SMP apa namanya? SMP Pak. SMP ya PUI. Ya. Juga pernah di Loh Bener yang di MTS Loh Bener. Oh. Kemudian juga di Widasari tuh yang MTS tuh. MTS Loh Bener. Sama MTS 8 sama MTS 5 ya Pak. MTS Negeri pernah juga. Jadi itu guru-guru itu pengen di S1-kan, tempatnya di situ, pernah di Jati Barang di PUI, ya. Pernah juga di MTS yang di sana, Loh Bener tuh ya, sebelum jembatan. Ya. Guru-guru senior saya itu Pak. Oh. Udah semua. Iya. Kemudian juga pernah di MTS yang Jalan Baru itu yang Widasari itu. Iya. Nah di situ pernah. Oh. Agak lama tapi. Kirain Pak Amir saya tuh Pak, kirain Pak Amir ini Pak, apa namanya? Pak pengawas saya Pak. Bukan, saya sama nama aja. Iya, saya juga punya kenangan sama Bapak. Terima kasih Pak. Yang waktu tes interview sama Bapak Pak, saya ingat Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Ya syukurlah kalau lolos berarti. Kalau dengan saya lolos berarti itu orang keren itu. Oh. Matur suwun. Saya apa namanya? Suka letterluck begitu. Pak Mujib itu orang keramat, Pak. Keramat. Dulu kan PPTK kan saya pegang PPTK, kemudian jadi akhirnya waktu pemilihan wakil rektor, Triatu Pasar Sarjana dan dekan, kita tes aja lah masuk PPTK-nya. Kita yang uji. Bapak saya orang Cirebon Pak, bapak saya Pak. Oh iya, mana? Bayalangu, Kecamatan Gegesik Pak. Gegesik, iya. Bayalangu. Ya udah almarhum, makanya saya kembali ke ibu saya di Indramayu Pak. Oh iya, kembali ke asal. Ke ibu. Iya. Ya udah. Monggo. Udah Pak ya, assalamualaikum. Sudah belajar tasawuf kan? Tahu kan? Oh saya belum Pak, saya hanya ngaji di kampung Pak sama Ustadz. Ya ada kan Buya Sakur kan sudah mulai tasawuf tuh, mulai masuk tasawuf Buya Sakur. Oh iya. Saya hanya ngikutin aja Pak. Kalau di MI saya juga pernah ngundang Pak. Iya. Buya Sakur Pak. Ya. MI kalau pernah. Kalau ketemu saya beliau suka ajak ngobrol. Oh iya. Kasih kalau Surya lagi ada saya tuh, sini Pak Amir sini, kita ngobrol. Malah saya suruh makan, beliaunya yang nonton. Ya. Saya juga suka Pak sama dia Pak. Iya. Nah, suka gimana Pak? Maksudnya pengajian online-nya sama pengajian online-nya. Bu Yahya saya suka juga maksudnya. Insya Allah lah kalau ada dia hadir. Iya, kalau dari ya. Ayu. Baik, nanti buat tuh kata kuncinya tuh. Apa tuh? Iya. Ya. Siap. PJJ itu harus pintar buat kata kunci. Baik, silakan lanjutkan. Lanjut, Pak Daryana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak, dari mana ini? Gagah sekali ini kayak KPU aja. Dari Indramayu, Pak. Sugeng Ya, Bang. biasa, Indramayu cuma terkenal, keren. Baik, apa sudah ngaji tasawufnya? Belum, Pak. Belum. Belum. Baik. Belum ngaji, Pak. Ngajar di mana, Bapak? Ngajar di MTS NU Yasmin, Pak, di Gunung Sari. Oh iya. Sudah kenal kan hikam apa? Sekilas, Pak. Enggak mendalami. Al-Hikam apa sudah atau Ilah Sakandari, Pak ya? Atau Ilah. Iya. Ya. Ibnu Athaillah Sakandari udah ya dengar-dengar aja tapi tidak mengaji, Pak. Lewat internet. Ya, nggak apa-apa lah. Ya udah, baik. Lanjutkan. Lanjut, Pak Febri. Pak Febri lagi TPQ. Oh, Ya. TPQ, monggo. Yang Bu ada dulu, Robi. yang ada dulu. Monggo Bu Robi. Oh, Neng Robi. Bu Umi itu sudah ngantuk. mana Bu Sari? Monggo Pak Sayid dulu. Assalamualaikum, Pak. Salam. Nama saya Said Subulus Salam, NIM 19, Pak. Saya ngajar di MI Salafiyah Syafi'iyah Ajung Jember. Ngajarnya PAI, Pak. Oh, tadi sudah S1 belum? Belum, Pak. Oke. S1-nya apa? Belum S1. Belum. Tadi kan ada yang PMI satunya, ada yang macam-macam. Oh, saya cuma sufi, Pak. Oh, sufi itu susah artinya apa? pikirnya. Oh, susah mikir. Ya, baik. Lanjut. Oke, lanjut Bu Ulfa. Monggo Bu Ulfa. Bu Ulfa. Lewat Pak dulu, Umi kalau ada. Bu Umi. Bu Umi. Ya, lewat. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Umi Rohimah dari Kota Gudeg, Bantul, Yogyakarta. Oh, Bantul. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bantul. Oh iya, iya, NIM saya 211. Matur suwun. iya. Apa namanya? Kalau di situ tuh apa namanya semua ini yang PNS bukan sih? Ini Iya, punyainya Alima ini, Pak. Iya. Aduh. Makanya Iya, awet Pak. awet nom jadinya. Punyainya Alima, Pak. Iya. Alhamdulillah. Punyanya sudah kenalan tasawuf kan? Mboten Pak, sanes punyai. Waduh, saya Al-Fakir wal Jahil, Pak. Oh iya iya. Baru mau ngaji sama Bapak. Oh gitu. Ya, lanjut. Lanjut. Bapak Yasin Yusuf sudah belum ya? Ya. Ya. Sudah nggih. Pak Yoni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ya, Pak. Nama saya Yoni Triwiharto, Ya. asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung. Ngajarnya Ngajar di SDN 4 Ngentrong. oh di SDN. Ngajar apa, Pak? SDN? Agama, Pak. Oh iya. Tulungagung. Ya. Ya. Nomor 31, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. terima kasih, Pak. Salam warahmatullahi. Lanjut. Masih banyak TPJ?
Ya, kalau sudah dulu nggak apa-apa. Silakan selanjutnya. Nanti kapan-kapan lanjutkan lagi. Sudah jam 5 sekarang di sini. Silakan apa yang mau ditanyakan tentang kita, tentang kami di sini. Ta'arufnya dari mulai apa? Nama saya Amir dari Cirebon, daerahnya Sumber, dekat kabupaten, Bupati dekat. Tapi kecamatannya namanya Talun, dulunya Cirebon Selatan, sekarang Talun. Alamatnya seperti yang di YouTube, pernah lihat YouTube anak-anak kami? Pernah lihat YouTube-nya belum? Video santri kita ada pernah lihat? Iya Pak, sudah Pak. Oh itu. Alamatnya ada di sana, Wanantara Cirebon. Ya. Baik, apalagi yang mau dikenalin? Maaf Pak, saya. Ya, di dalam. Tapi apa nggak benar Pak? Ya. Saya Fadila dari Jawa Timur, Turi Lamongan. Lamongan. Ya Pak. Langganan saya, langganan lelenya. Ngajar di Islamia Kafah. Iya. Ini naik motor rupanya. Ya baik. Maaf, jalanan jadi. Nanti bisa ikut ke kuliah nggak sekarang? Apa? Bisa minggir dulu, kuliah dulu. Iya Pak, ini masih minggir. Ya, minggir nyari kopi di situ terus apa? Modalnya beli kopi 1 gelas nanti sambil kuliah di situ. Ya Pak, mau minggir dulu itu Pak. Kalau perlu nanti yang ada wifi-nya. Baik, masih ada Pak? Saya Pak. Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya. Saya Abdul Kohar Pak dari Lamongan juga. Lamongan juga. Ngajarnya di mana? Ngajar di MI Darul Ulum. Darul Ulum. Ya. Mantap. Istri baru 1 Pak. Baru 1, bagus. Ya, anak baru 1. Mau kedua Pak. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Ya. Mohon doanya Pak. Mohon doanya baik, iya. Oh. Baca Fatihah. Iya Pak. Man qara'a surat Fatihah ihda wa arba'ina yauman baina sunnati subhi wa fardiha fi arba'ina yauman razaqahullahu waladan solihan walau kana aqiman. Barang siapa yang baca surat Fatihah antara qobliyah subuh dengan surat subuhnya 41 kali selama 40 hari, Allah kasih rezeki berupa anak yang soleh meskipun dia mandul. Yeah. Nanti kasih air, minumnya ibunya yang minum. Yeah. Antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya 41 kali 40 hari, jangan ketinggalan. Yeah. Terima kasih banyak Pak atas sarannya Pak. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah dapat ijazah. Alhamdulillah. Saya Pak belum kenalan Pak. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Saya Iku Pak dari Lamongan. Ini di di rumah atau di mana? Ini di kantor sekolah. Oh, kantor kelurahan. Sekolahan Pak, baru mengajar kimia tadi. Ya. Belum pulang kayak gini. Belum pulang kayak gini. Tadi jam 4 Pak pulangnya Pak. Di mana sih? Di Dimia Pak, kantor Dimia. Ya. Lamongan Pak. Lamongan jam 4. Kan masuknya Dimia itu jam 2 Pak saya. Oh, sampai jam 4. Nah, tapi saya mengajar itu kan juga di MTS Pak. Ya kan kalau sorenya buat Dimia gitu Pak. Oh iya iya. Iyalah. Sudah kena tasawuf kan? Oh iya. Apa yang terakhir ngaji? Pernah Pak ya, tapi nggak sampai nomor Pak. Eka juga pernah Pak ya. Bukan juga pernah itu. Pernah baca As-Sekandari Ibnu Athaillah. Tapi sekarang yang saya ajarkan itu Mabadi Pak di sekolah itu. Oh. Lembaga kami. Kalau Hikam pernah ngaji Hikam? Nah, Pak, sekarang masih Pak ya ikut. Ngaji Hikam masih? Ngaji Hikam. Ya, di Pondok Tangkir Pak. Baik lanjut. Ya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Lanjut. Saya Pak
Ya. Assalamualaikum Pak dosen, nama saya Pak Zuhra. Saya dari Aceh, Pak. Ya. Saya dari Aceh, Pak. Aceh, teman saya di Aceh, Ustadz Faisal di pesantren Daya apa ya? Namanya Daya, kok lupa pesantren. Ya santrinya sudah ada sekitar 1.000 lah. Saya di daerah Banda Acehnya, Pak, di kotanya. Kalau UIN di mana? Kalau UIN di Darussalam, daerah masih seputaran Banda Aceh juga itu, Pak. Katanya dari UIN itu dekat, hanya berapa menit saja naik kendaraan. Paling juga 10 menit katanya, dekat dari UIN katanya. Pondoknya itu. Kalau daerah situ pondok banyak, Pak. Ada Umardian, ada Almanar. Terus? Iya, daerah situ banyak, Pak. Oh, banyak ya. Dia termasuk yang gede, sudah sekitar 1.000 orang, katanya santrinya orang lebih, masalah. Iya, itu rata-rata yang daerah situ, yang Almanar juga lumayan besar, Pak. Sudah banyak juga. Iya. Dulu sering dikasih sapi oleh Turki sampai 70 kalau musim Lebaran. Raya Agung. Fatih, Pak. Fatih Bilingual School. Bukan, pondok pesantren. Saya kalau namanya lupa. Daya gitu kan, daya apa gitu ya. Daya apa aja sih? Di sana tasawuf juga kan kenal tasawuf kan? Belum pernah belajar, Pak. Ya sudah, nanti banyak-banyak baca dan banyak bertanya ya. Insya Allah. Baik, silakan nanti dimulai, pertanyaannya dikirim ke nomor ini, dikirim nama dan NIM dan pertanyaan. Ya, baik. Baik, silakan lanjutkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Monggo, siapa yang belum? Pak Ketua belum. Saya, Pak. Saya belum ya? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Mustafa. Saya dari Kabupaten Malang, Bapak. Malang. Oke, Kabupaten Malang. NIM-nya terakhir 238 ya? Ya. Kesehariannya saya sebagai tenaga pendidik di MI Jabal Nur, Pak. Ya. Tasawuf saya 0, Pak. 0%. Ya sudah, banyak pertanyaan aja deh. Banyak bertanya. Oke, saya mulai dari 0, Pak. Setiap pertanyaan itu ada nilainya juga tuh. Begitu katanya, aturannya begitu. Ya, silakan lanjutkan. Yulianti. Ya. Assalamualaikum, Pak. Ya. Saya Yulianti. Itu dekat TV ya. Kayak tabrakan sinyal. Kenapa, Pak? Terputus jaringan di sini, kurang bagus, Pak. Jangan dekat TV. Dekat TV enggak? Jauh, Pak, di Kabupaten Buol saya. Ya, maksudnya jangan ada TV gitu. Kalau TV suka tabrakan sinyal. Oh, enggak, Pak. Di kamar enggak TV. Enggak ada TV. Iya. Ya. Ngajarnya? Ngajarnya di MTS Al-Misbah, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Mengajar sebagai guru matematika dan IPS, Pak. Kenapa sekolahnya PAI? Aduh. Kenapa PAI? Ya mau melini. S1-nya matematika ya? Tidak, Pak. Sarjana manajemen. Saya Ekonomi manajemen. Pernah ke Pomala, Kolaka. Ditugasi oleh organisasi untuk
melerai pertikaian antar mazhab di sana. Waktu itu dengan Wahabi di daerah Kolaka. Oh. Waktu itu rame sampai masjidnya mau dihancurin oleh orang-orang setempat. Saya ke sana untuk menjelaskan. Saya naik pesawat dari Jakarta sampai ke apa tuh bandaranya tuh apa namanya? Enggak, bandara yang di sininya dulu, Makassar. Makassar naik lagi ke Pomala. Pomala dijemput ke Kolaka. Sulawesi siapa Kolaka tuh? Sulawesi Tengah, Pak. Tengah ya? Iya. Dekat berarti ya? Agak jauh sih, Pak. Oh, memang luas ya wilayahnya. Iya, Saya pernah luas. ke sana. Ya, pernah ke sana. Oh, iya, Pak. Tahun Ya, menyelesaikan pertikaian antara itu ormas. Oh, iya, Pak. Sampai harus terbang naik pesawat 4 kali bolak-balik. Oh, Masya Allah. Ya, namanya tugas, tinggal terbang aja lah. Iya. Dari organisasi. Ke Bali juga pernah, di tugas dari Kementerian Agama, di acara di. Iya. Kemudian Kementerian Agama waktu tasih Quran itu, saya ke Surabaya, ditugasi ke Surabaya untuk melihat percetakan Quran di Surabaya. Baik, lanjutkan. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada, atau nanti yang lain nyusul. Bu Mida? Ya. Sudah tadi Bu Mida. Ya, mungkin sudah cukup dulu yang perkenalannya karena sudah kan waktu sekitar 50 menit lebih, 45 menit, hampir 60 menit. Baik, silakan ada yang mau bertanya dulu, pertanyaan dulu. Atau pengalaman kita atau apa, silakan. Izin bertanya, Pak. NIM, belakangnya. Nama Muhammad Yasin Yusuf, NIM terakhir 48. Ya, pertanyaannya. Begini, Pak. Saya pernah dengar kalau istilah tasawuf itu dikaitkan dengan ahli sufah, Pak. Iya. Yakni para sahabat-sahabat yang biasa hidup di masjid, duduk di serambi masjid. Dan beliau-beliau ketika sholat berjamaah pasti selalu berada di shaf depan. Nah, pertanyaan saya, Pak, para sahabat ini apakah bekerja atau tidak bekerja, Pak? Bekerja kalau ada yang nyuruh. Oh, gitu ya, Pak. Ada yang minta bantuan. Pada intinya, jadi santri Rasulullah di situ, ya di sekitar Masjid Madinah waktu itu ya. Jadi hidup seadanya. Kalau ada yang nyambat-nyambat, ya intinya bantu Rasulullah lah. Dia ngaji di situ tekun dan hidup dengan sederhana. Rasulullah yang mengawal beliau semua. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, yang sahabat besar, ya cara hidupnya sangat sederhana. Itu salah satu teori tentang asal usul kata tasawuf. Ada banyak, bisa dibaca. Ada Saufi, Saufana, Sofa, Sof, Ahlus Sufa, dan lain-lain. Ya. Itu ya namanya teori, sedang mencari kaitannya antara istilah tasawuf itu dengan hal-hal tersebut di atas, termasuk soal Ahlus Sufa. Ya.
Baik. Ada Masih ada? tambahan? Iya. Kalau tarian sufi itu ada kaitannya enggak, Pak, dengan tasawuf? Secara tidak langsung ada. Bukan secara langsung, tapi secara tidak langsung karena sisi budayanya. Salah satunya adalah beberapa torekot itu menggunakan metodologi bagaimana membangun gairah batin itu dengan tarian tadi. Atau salah satunya juga merupakan kayak mencari makom fana itu kefanaan. Jadi salah satu metodologinya adalah dengan tarian sufi itu. Dikir-dikir yang disertai dengan tarian, tapi tidak seluruhnya. Itu hanya katakanlah budayanya saja, bukan substansi tasawufnya, bukan. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Ditulis ya. Ditulis, disederhanakan lagi bahasanya, nanti ditulis di situ. Apalagi yang mau ditanyain? Iya, Pak. Tentang kita barangkali perlu ditanyakan, silakan. Iya, Pak. Saya, Pak. Nanti diketik ya yang ngomong tadi. Tulis. Dengan akhlak tasawuf yang akan kita pelajari ini, itu disiplin ilmunya kita akan diarahkan ke apa, Pak? Ya tasawuf. Karena kan terus terang saya masih 0% dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi masih belum ada bayangan-bayangan apa gitu ilmu tasawuf itu, Pak. Secara umum begini, secara umum nanti tulis saja ya pertanyaannya ya, dilengkapin, ditulis nanti nanti yang dijawab inilah sebagai pertanyaan, kalau yang lain bertanya sebagai kehadiran, yang pakai suara sebagai pertanyaan, kalau yang lain sebagai kehadiran. Berarti kalau yang bertanya harus 2 kali pertanyaan. Kalau yang kehadiran 1 dulu nggak apa-apa. Gini, kalau kita melihat agama itu definisinya apa sih? Agama apa definisinya? Keyakinan, Pak. Nah, definisi. Oh, definisi. Kalau kita merujuk kepada definisi yang dikemukakan oleh Profesor Thohir Abdul Mu'in, alumni Azhar Kairo, dulu beliau adalah dosen IAIN Cirebon. Beliau menulis begini, ad-dinu huwa wad'un ilahiyun sa'iqun bidawil uqul biikhtiarihim ila salah fil hal falah fil ma'al. Perlu ditulis enggak? Kalau perlu tulis nanti saya bikin catatan kecil, nanti saya kirim foto aja ya. Siap. Wad'un ilahiyun, undang-undang Tuhan, undang-undang ketuhanan, sa'iqun yang membawa, yang menggiring, yang mengantarkan, lizawil uqul, bagi orang-orang yang memiliki akal, biikhtiarihim, dengan pilihannya sendiri, kesadarannya sendiri, ila salah fil hal, untuk kebaikan di dunia, wal falah fil ma'al, dan keberuntungan, kemenangan di akhirat. Itu definisi agama menurut beliau. Kemudian definisi ad-din maksudnya. Kemudian al-Islam dari as-salam, dari taslim, intinya penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri kepada lima ja'a bihi Nabi SAW, kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tunduk, patuh, pasrah, menyerah kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Begini, bagaimana pemetaannya begini. Kalau agama itu rukunnya berapa? Rukun agama berapa? Rukunnya ada 5. Ada 3, Pak. Ada 3. Ya, 1. Iman, Islam, dan ihsan. Itu bukan, ya. Pak? Ya. Iman itu ibaratnya kalau konstruksi mah bangunan mah konstruksi. Ya. Kalau Islam apa?
Islam itu selamat, Pak. Iya. Islam rukunnya berapa? Ada 5. Ya. Syahadat, salat, puasa, haji. Asyhadatu asasuddin. Syahadat adalah pondasi agama. Sudah syahadat belum? Sudah syahadat sudah? Sudah bersyahadat belum? Sudah, Pak. Apa? Sudah. Diadani sejak bayi, Pak. Oh, berarti itu belum taklif. Belum taklifi, belum mukallaf. Bayi mah. Syahadat. Ada ilmunya kan? Ada syahid, masyhud alaih, masyhud B, ada syirat. Gitu kan? Maksudlah gitu. Ada ilmunya. Nah, asyhadatu asasuddin adalah pondasi agama. As-salatu imaduddin adalah tiangnya agama. Az-zakatu saqfuddin, zakat adalah atapnya agama. Al-hajju alat wari asatuddin, alat dan kelengkapan rumah agama kita. Sedangkan ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ibaratnya kalau iman itu dalam bangunan rumah agama kita itu ibaratnya konstruksinya. Apa iman? Konstruksinya. Islam itu apanya? Islam apa? Pancangnya. Kalau bangunan itu ada apa? Ada 3 hal kan? 1 konstruksi yang membuat kuat itu konstruksi namanya. 2 tiang. 1 konstruksi beton, baja dan seterusnya kan. Konstruksi. Yang kedua Islam. Islam itu strukturnya. Syahadat pondasinya, sholat tiangnya, zakat atapnya, puasa dindingnya, haji lengkapannya. Pernak-perniknya, perlengkapannya haji. Kemudian kalau ihsan apanya ihsan? Ihsan itu ibaratnya adalah arsitekturnya. Arsitektur itu arsitektur keindahannya. Maka rumah agama kita kalau nggak ada arsitektur nggak indah. Penjelasannya arsitektur itu secara umum dalam 2 ilmu, yaitu ilmu akhlak dan ilmu tasawuf. Akhlak, adab, masuk situ tuh. Dan tasawuf. Maka tasawuf itu adalah penjelasan lebih luas dari ihsan. Penjelasan lebih luas dari ihsan. Jelas belum? Belum. Jadi, domainnya di mana wilayahnya? Wilayahnya adalah pada wilayah kajian ihsan. Kalau fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih jinayat, ada fikih munakahat, ada fikih mawaris, ada fikih siasah. Itu wilayahnya wilayah fikih. Fikih itu apa? Al-ilmu bi ahkam asy-syar'iyyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang diistimbatkan dari dalil-dalil yang tafsil yang rinci. Itu fikih secara umum begitu. Nah, jadi kalau iman nanti ada iman taklid, iman ilmin, iman ayan, iman hakin, iman hakikatin, ma'rifatullah. Bahasan tentang tingkatan iman itu juga keilmuannya ada pada tasawuf. Meskipun wilayahnya wilayah akidah, wilayah aqaid, wilayah ilmu tauhid, tapi secara detail pembahasan itu ada pada ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu juga sebagai akhlak, tasawuf juga sebagai disiplin ilmu mendalami makna batin dari agama. Tasawuf juga sebagai paradigma dalam memahami
agama, dalam melaksanakan agama juga. Sebagai sebuah ilmu, tasawuf juga bisa, memang dia adalah akhlak. Tapi tasawuf juga kalau sudah dibicarakan, didiskusikan menjadi ilmu. Dan ilmu itu ada 3 cirinya. Syarat utamanya 3. 1, dimensi ontologi. Yang kedua, dimensi epistemologi. Yang ketiga, dimensi aksiologi. Ontologi itu bicara tentang hakikat. Nah, hakikatnya apa? Epistemologi itu tentang bagaimana dia dikembangkan, bagaimana dia digali. Bagaimana diperlakukan, itu namanya epistemologi. Kalau aksiologi, actionnya, untuk apa kegunaannya itu aksiologi. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nanti kalau mau bertanya lagi silakan diperdalam. Mau tanya apa? Begitu. Sementara dulu. Jelas belum tentang posisinya tadi, tasawuf tadi? Kalau menurut saya sendiri Pak mungkin masih kurang literasi tentang tasawuf, jadi agak ngawang nggak gimana gitu lah, kurang literasinya Pak. Nanti Untuk saya mungkin sendiri. kapan-kapan saya coba akan mikirkan bikin rekaman atau apa, atau di YouTube nanti bisa coba ya. Siap Bapak. Iya. Ya ini hari pertama nggak apa-apa lah. Namanya juga ta'aruf kok. Brainstorming dulu supaya nanti ada arahan tentang apa sih yang dipelajari atau bagaimana mempelajarinya dan seterusnya ya. Seperti apa, barangnya kayak apa gitu kan. Oke. Tadi kan sudah sebagai membangun frame berpikir tadi itu. Apa tadi? Tentang rukun agama kan ada 3 itu kan? Ya kan? Iya Pak. Iman, Islam, ihsan. Iman itu seperti konstruksinya, kalau dalam bangunan rumah konstruksinya. Islam itu struktur. Kalau ihsan adalah arsitektur. Seni. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Struktur harus ikut konstruksi juga harus berkuat struktur. Arsitektur juga nempelnya pada struktur. Jadi keindahan bangunan itu juga ada arsitektur. Arsitektur inilah domain wilayahnya tasawuf. Akhlak dan tasawuf. Nanti akhlak itu luas juga ya. Ada ilmu akhlak, ada adab ya kan? Ada etika, ada moral kan gitu kan. Semodel lah. Jadi ihsan itu nanti ada ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama, ihsan kepada Allah. Sesama itu tidak hanya manusia, tapi hewan, binatang, tumbuhan, tanaman, lingkungan, alam sekitar, termasuk di dalamnya. Baik, nanti ditulis pertanyaannya. Yang dipakai lisan berarti itu melaksanakan tugas. Kalau yang ditulis namanya bukti kehadiran. Siap Bapak. Ya silakan. Satu lagi Pak. Ya Pak. Silakan. Pak Gofur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen yang terhormat, teman-teman yang berbahagia. Kami Abdul Gofur, Pak. Ya. Ingin sedikit bertanya. Saya pernah membaca dan pernah mengaji Sarah Hikam tentang perkataan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari gitu, Pak. Ya. Beliau pernah mengatakan siapa yang tidak mendekat kepada Allah Ta'ala padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka dia akan diseret kepadanya dengan berbagai rantai cobaan. Ini sepertinya kata-kata itu ya sepertinya kontradiktif. Jadi orang yang nggak mau berbuat kebaikan dan tidak mendekat kepada Allah Ta'ala sepertinya akan diberi ujian dengan ujian yang sangat banyak gitu Pak. Tapi Allah Ta'ala di satu sisi padahal sudah berfirman di dalam surat Tabarok gitu ya Kak.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala katanya, ya kan? Kamu itu akan aku beri musibah, akan aku beri dalam hidupmu itu akan aku beri cobaan supaya apa? Supaya dia itu Allah Ta'ala itu menguji kamu supaya di antara kamu itu lebih baik amalnya. Sepertinya kontradiktif ini bahasa Al-Qur'an dengan bahasanya Imam Athaillah ini, Pak. Menurut Bapak, kita mulai dulu tuh ya, saya pernah ingin bertanya kepada kiai saya, tapi ya karena sebenarnya itu dua waktu. hal ya, dua hal Ya. sebenarnya. Itu domainnya tuh agak maksakan diri, tarik-tarik gitu kan. Pertama kajian tentang tafsir, yang kedua kajian tentang kalau iya memang begitu bunyinya dari Imam Ibnu Athaillah Sekandari, itu sebenarnya dua ayat yang sebenarnya berbeda itu. Kalau tentang diseret itu bukan berarti suatu yang menyenangkan. Kalau dihadirkan, diundang, itu mulia. Kalau diseret itu ya memang ke neraka. Nah, mengenai liyabluwakum ahsanu amala itu kan tentang ujian. Itu ayat itu. Berarti kajian tafsir. Nah, kalau tafsir itu kita menggunakan kan tafsir itu kan salah satu maknanya adalah bayanu ma'anil Qur'an wa ahkamihi wa hikamihi. Penjelasan tentang makna-makna Quran, hukum-hukumnya dan juga hikmah-hikmahnya. Nah, dalam hal ini kalau dalam tasawuf konteksnya adalah hikmahnya. Konteksnya hikmahnya. Bagaimana tadi mengenai ujian ya. Itu ujian itu yang berbeda. Hidup ini memang ujian. Kemudian kalau terburu-buru kita langsung mengatakan seperti pertentangan, itu saya belum melihat pertentangannya. Misalnya kalau yang satunya diseret itu adalah masuk neraka, itu lagi diseret itu adalah masuk surga, itu namanya pertentangan. Nah, kalau ini kan bukan itu konteksnya. Bisa diperbaiki anunya. Ke arah mana sebenarnya yang ditanyaan? Supaya domainnya apakah tasawufnya atau tafsirnya. Tafsir nanti ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada muqarin, ada mawdu'i. Tafsir juga ada tafsir bil ma'thur atau bil dirayah, bil riwayah, bil ma'qul atau bil dirayah, dan tafsir bil isyarah. Kalau bil isyarah nanti katanya tasawuf. Tafsir sufi itu bil isyarah. Kemudian mengenai coraknya ada lughawi, ada ilmi, ada berarti tidak bertentangan, Pak ya? Fiqhi, falsafi, sufi, ada istimai, kalami, dan lain-lain. Nah, itu pendekatan tafsir. Nah, jadi ini itu sebenarnya ya tentang seret juga ada di ayatnya, tapi ayatnya bukan liyabluwakum. Mengenai orang akan diseret ke neraka itu adalah orang-orang kafir. Kalau orang-orang mukmin nggak dibilang diseret, nggak ada orang yang diseret itu. Bahwa dia masuk neraka ya mungkin saja, tapi tidak diseret juga. Gitu. Kalau liyabluwakum itu di dunia masih. Liyabluwakum menguji kalian mana yang lebih baik amalnya, itu soal dunia. Ini dunia ini adalah ujian. Ya dia ujian, dia anugerah. Dunia ini alam rahman, kira-kira bisa dikonversi kepada alam rahim. Rahim itu besok dalam kubur. Kalau ibu-ibu namanya punya alam rahim. Rahim itu alam rahim. Itu semua anugerah karunia. Nah, ketika orang di dunianya sifat rahmannya Allah itu dikonversi menjadi rahim, nanti di kuburnya masuk ke alam rahim dengan rahmatnya Allah. Itu nanti dari rahim ibu kepada rahimnya alam kubur dapat rahmatnya Allah. Nah, di sini ujiannya di dunia ini. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaihi turja'un. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan karena akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Ya ujian itu ya kebaikan bisa, ujian juga keburukan juga bisa. Sebenarnya nggak ada yang buruk, itu versi kita aja, versi nafsu buruk itu. Kalau versi ilmunya ilmu marifatullah, ilmu hakikat, itu tidak ada yang jelek. Apa dicaci maki orang jelek? Nggak ada jelek. Dihina orang jelek nggak? Enggak. Apa yang jelek? Perasaan kita. Kalau kata tasawuf nggak ada nanti, nggak ada yang jelek. Tapi nanti kita perluas cara berpikir tasawufnya. Nanti kita bagaimana penggunaan tasawuf itu dalam konteks keilmuan maupun dalam konteks
amaliyah itu ya zahir batin, dan juga dalam konteks paradigmanya. Bagaimana epistemologinya dan bagaimana aksiologinya. Tadi ontologinya sedikit sudah kenalan tentang tadi di mana domainnya ilmu tasawuf itu. Gitu. Baik, lanjutkan. Masih diperjelas nggak? Pertanyaannya silakan. Barangkali perlu klarifikasi. Udah, mungkin cukup itu. Mudah-mudahan ada. Ya, ini berpikir acaknya sudah lumayan, tapi perlu sistematis karena kalau ilmiah itu ada qadiyah sughra, qadiyah kubra gitu. Mana yang jadi gagasan utama, mana yang lengkap dan seterusnya. Jadi kalau ilmu itu dalam kerangka memperluas ilmu atau menanyakan paradigmanya atau menanyakan filosofinya atau menanyakan landasan teoritisnya atau landasan teologisnya atau dalam rangka rumusan keilmuannya atau juga etika yang dibangun dari itu atau juga dalam rangka tujuan. Nanti luas sekali kalau wilayah ilmu itu. Baik, silakan yang lain biar yang lain bisa bersuara. Terima kasih Pak dosen. Enggak. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya, nanti yang lain siapkan aja pertanyaan-pertanyaannya sebelum pertemuan kita yang akan datang, siapkan aja. Ayo lanjutkan. Waalaikumsalam. Salam. Nama saya Anwar Irawan Bapak. Untuk NIM akhirnya 20. Ya. Ini Pak, saya sama kayak beberapa teman-teman yang kurang paham apa itu tentang tasawuf. Pertanyaan saya Bapak, peran penting pelajaran akhlak tasawuf bagi kehidupan kita Bapak ataupun bagi masyarakat modern seperti kita ini apa Pak? Berarti ini aksiologi ya. Aksiologi. Hasil penelitian melaporkan bahwa zaman dahulu itu sebelum banyak teknologi itu orang hidupnya di sawah dan sebagainya, tapi tingkat stres itu rendah. Dewasa ini hasil penelitiannya, negara-negara modern yang menggunakan teknik komputer sebagai lapangan kerja, orang itu diperlakukan seperti komputer, seperti robot. Jadi benar-benar waktunya untuk uang dan uang dan uang. Dan itu potensial setiap negara-negara maju itu paling kurang itu 20% itu stres. 20% itu stres. Kalau di negara-negara kota-kota yang rada kecil itu bisa 20%. Kalau daerah-daerah yang mulai rada perkampungan kayak macam tingkat Kabupaten Cirebon itu ya paling 1/6 itu 17%-an itu stres. Gitu. Kalau daerah seperti dekat gunung itu yang alami, yang alamnya masih nyaman, dan tidak ada bisingan hiruk pikuknya kendaraan, kemudian juga musik-musik dan sebagainya. Musiknya itu alam, suara angin, air, burung. Itu tingkat stresnya kecil sekali. Paling juga sekitar 15%, 10%. Jadi artinya semakin besar kota, semakin modern kota, potensi untuk stresnya semakin tinggi. Dan tasawuf itu salah satu solusi yang paling ditunggu oleh orang. Bahkan dulu ada ESQ, emosional, spiritual, quotient, intelektual, ESQ, intelektual, emosional, spiritual, quotient. Penjelasan intelektual, penjelasan emosional, penjelasan spiritual. Itu di Jakarta dulu pernah booming itu. Latihan 2 hari aja bayarnya lumayan besar. Jutaan. Gitu. Jadi orang-orang modern itu membutuhkan kenyamanan. Jadi orang tidak cukup, kebutuhan tuh gini. Mulai dari yang paling dasar itu yang paling paling sederhana yaitu kebutuhan makan minum. Makan minum. Lebih tinggi lagi kebutuhan emosional. Diakui dan sebagainya, ada peran masyarakat dan sebagainya. Itu kebutuhan. Juga ada kebutuhan intelektual. Orang diakui, orang berperan secara intelektual, itu juga kebahagiaan. Itu lebih tinggi lagi. Juga hubungan tentang hubungan sosial. Hubungan sosial, bagaimana hubungan baik sosial itu juga adalah perlu dipenuhi.
Itu salah satunya adalah dengan memperbaiki hablum minan nas, yaitu tasawuf dalam konteks ihsan kepada lingkungan, pada sesama. Kemudian spiritual, itu paling tinggi sebenarnya kebutuhan spiritual. Jadi tasawuf itu memenuhi salah satu kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan jiwa dan rohaninya. Dalam konteks manusia itu tidak dipandang sebagai makhluk biologis saja, masuk fisik saja, tapi masuk juga makhluk jiwa, juga makhluk spiritual. Jadi kalau tubuh itu, badan itu dianggap sebagai rumahnya atau kendaraannya, maka jiwa itu sebagai penghuninya. Nah, batinnya jiwa itu ada rohani. Itulah lebih dalam lagi dari unsur manusia itu. Ibarat 3 bagian, bagian luar itu adalah tubuh, tengah itu jiwa. Jiwa itu sebenarnya isinya 3, akal, nafsu, dan qalbu. Itu jiwa itu. Kemudian dalamnya lagi adalah roh. Nanti pembahasan tentang tasawuf itu ada di konteks tazkiyatun nafas atau nama lainnya tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani. Jadi roh juga butuh kebutuhan, membutuhkan dikasih konsumsi, kasih gizi dengan zikir dan sebagainya. Kalau orang tanpa zikir sudah dipastikan itu stres. Lebih-lebih ada hasil penelitiannya, orang yang sehari-hari itu dinyanyikan dengan lagu rock and roll, dang deng dang deng, setiap saat itu mempercepat berhentinya jantung. Jadi usia kematiannya lebih cepat, angka harapan hidupnya semakin rendah. Karena jantungnya terus-terusan dikagetkan dengan getaran musik yang keras, memekak telinga. Itu bisa cepat stres. Di Amerika itu hasil penelitian 300 orang dalaman yang tidak tahu apa Islam, boro-boro Al-Quran, Islam pun nggak tahu, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan lagu-lagu syair-syair yang mengandung nasihat, termasuk sholawatan dan sebagainya, dan juga dinyanyikan lagu qasidah, lagu-lagu slow seperti Ebit KAD begitu kan, model begitu kan. Kemudian ada lagu-lagu rock. Ternyata lagu-lagu rock itu bayi, si janin bayi itu stres, ketakutan. Sementara orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, si bayi itu seperti nyaman dan sangat bersenang. Jantungnya diukur, detak jantungnya, dan dari 300 itu hanya 3% yang tidak merespon. Diperkirakan yang 3% itu bayinya sedang kurang sehat atau orangnya mengkonsumsi minum-minuman yang kurang baik sehingga bayinya tidak sehat, sehingga tidak merespon. Jadi bayi pun ternyata membutuhkan bacaan Al-Quran meskipun dia orang Amerika, orang yang tidak tahu Islam. Jadi itulah jiwa. Jiwa itu membutuhkan konsumsi juga. Satunya dengan zikir, dengan Al-Quran. Nah, itu ada di tasawuf. Maka orang-orang yang buka terapi-terapi di kota itu, konsultan-konsultan psikologis dan spiritual itu banyak menggunakan metodologi torekot dan tasawuf. Ya, jadi tidak cukup dengan pendekatan psikologis saja. Psikologis itu kan agak dangkal ya. Tasawuf itu dalam. Kalau pendekatan psikologis penyakit kejiwaan itu salah satunya diobati dengan tasawuf. Itu di kota-kota besar ramai. Bahkan di Amerika saya pernah diundang oleh pesantren di Al-Falah di Bandung itu, ada Syekh Hisham Kabbani dari California. Beliau ada rekod di sana, masjid rekod di California. Di sana puluhan ribu orang ikut zikir. Meski dia belum muslim, tapi mereka ikut zikir. Katanya ada kebahagiaan, ada kenikmatan dalam zikir itu. Begitu anunya. Jadi semakin
ke kota orang, semakin bahkan semakin berduit, semakin tinggi jabatan orang, maka semakin butuh pada tasawuf. Begitu. Bapak boleh bertanya? Jelas belum? Jelas Pak, alhamdulillah. Izin Pak, boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Untuk tadi ya, setelah mendengar penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, itu peran apa namanya tasawuf ini ada hubungannya dengan sikap atau gerakan zuhud tidak Pak? Seperti itu. Zuhud itu bagian dari ajaran tasawuf. Jadi salah satunya yang mendeklarasikan zuhud itu tanda petik ya, itu zamannya tabi'in, Syekh Hasan Basri. Asketisme atau zuhud itu salah satu ajaran tasawuf. Nanti ada, kita pernah kenal Wali Songo ya. Apakah benar wali itu hanya sangat? Enggak, menurut beberapa sumber, wali itu yang paling banyak di dunia ini di Yaman. Nomor 2-nya di Indonesia. Alhamdulillah. Di Indonesianya yang paling banyak di Jawa. Mohon maaf kepada teman-teman yang dari luar Jawa. Dan di Jawanya yang paling banyak di Jawa Barat. Jawa Baratnya yang paling banyak di Cirebon. Karena itu Cirebon yang kota wali. Jadi Wali Songo itu bukan 9 orangnya, memang 9 juga ada, tetapi bagi kami Wali Songo itu orang yang melaksanakan perkara Songo 9. Taubat qona az-zuhud, tawakal muhafadzah ala sunnah, ta'alum ilmi, ikhlas uzlah hifdzul awqat. Maka kalau kita menggunakan 8 akhlak ini, frekuensi kita dengan beliau para wali sudah semakin dekat. Jadi batinnya sudah mulai ada getaran-getaran begitu kira-kira. Itu makanya Wali Songo itu bagi saya bukan hanya 9 wali, tapi di antaranya tokoh 9 plus tokoh lainnya yang jumlahnya banyak, beribu-ribu. Dan setiap generasi menurut kitab ada saya punya kitab tentang aulia itu satu generasi ada 124.000 wali. Dan apabila ada yang mangkat, ada yang wafat, maka nanti ada yang naik ke atas. Setiap kursi kosong nanti ada yang naik ke atas. Jadi masih ada harapan. Masih ada harapan. Ada wali. Pak, sudah jadi wali murid Pak? Ya, nanti waliullah. Qutbul Aqtab, wali kutub, autad, abdan, ujaban, nuqobah, ghos, dan lain-lain. Ada bertingkat-tingkat sampai jumlahnya 124.000. Setiap generasi. Itulah orang-orang yang imannya paling murni. Kualitas imannya paling tinggi. Para wali. Ya begitu dulu. Masih ada Bu? Cukup Pak. Yaitu setelah satu akhlak. Tasawufnya namanya zuhud. Ya. Ya, siap Pak. Lain sifatnya adalah zuhud. Zuhud itu tidak mencintai dunia. Makna sederhananya begitu. Izin bertanya Pak. Iya silakan. Dari Suprianto. Terkait Siti Jenar Pak. Dengan konsep Wahdatul Wujud kalau nggak salah Pak. Itu Manunggaling Kaulah Gusti. Itu kan ada beberapa informasi terkait bahwa beliau adalah sesat gitu ya. Nah ini menurut Bapak bagaimana? Sekian. Pernah dengar kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir? Iya pernah Pak. Pernah Pak. Nabi Khidir? Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Merusak kapal, membunuh anak kecil, meluruskan tembok miring, dan seterusnya. Kira-kira gimana bunuh orang itu? Maka ilmu dalam itu Pak ya. Kita tidak bisa menggunakan paradigma ilmu syariat yang kita pegang. Karena keilmuan beliau itu keilmuannya wali yang langsung dari Allah. Jadi di balik dibunuhnya juga itu ada hikmah yang menguntungkan bagi yang bersangkutan, bagi keluarganya, bagi yang bersangkutannya. Tidak dirugikan, yang dibunuhnya nggak dirugikan, enggak. Masih kecil wafat, ahli surga. Konon salah satu tafsirnya
Katakan bahwa kalau besar dikhawatirkan dia nanti akan jadi laki-laki yang memuaskan nafsu para wanita. Karena orangnya ganteng sekali. Kalau istilah sekarang namanya gigolo. Laki-laki yang disewa sana sini. Gitu. Gigolo. Jadi digantikan nanti oleh Allah dengan anak perempuan yang cakep, solehah. Gitu. Dan nanti akan melahirkan para nabi. Kalau anak kecil laki-laki itu dibiarkan hidup, dikhawatirkan nanti dia akan terseret orang tuanya ke bawah-bawah dengan kenakalan anaknya, dan akhirnya orang tuanya bisa jadi orang yang ya terbawa-bawa di kelakuan anaknya. Jadi karena anaknya diwafatkan, jadi beliau selamat, orang tuanya selamat dan melahirkan anak perempuan baik gantinya, dan selanjutnya akan melahirkan keturunan, di antaranya adalah nabi. Jadi itu ilmunya ilmu ilahiyah. Jadi kita tidak bisa menilai perilakunya sufi dengan satohatnya, dengan ungkapan-ungkapan yang anehnya, dengan kerangka syariat kita. Nggak bisa dengan kerangka syariat kita. Tapi kalau untuk diri sendiri kita fahkum bidzahir wasqalb sarair, kita hukumi dengan lahir. Maksudnya kita tidak punya hak yang tidak punya hak yang yang layaklah untuk memberikan penilaian terhadap kasus Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil ya. Beliau, tapi itu juga ada yang namanya sejarahnya sejarah peteng ya. Ada versi-versi yang tidak sama. Konon setelah dipotong lehernya, kepalanya itu menulis kalimat La ilaha illallah, seandainya menulis kalimat Muhammadur Rasulullah, itu dengan darahnya putih, dan dikuburnya satu keranda. Di jalan tuh ngobrol saja, kata Gus Sinun, sudah dengan ngobrol terus, orang mati kok masih ngobrol baik. Akhirnya diam. Nah, gitu. Jadi itu para wali, ya khawalikul adat. Nah, jadi orang kalau sudah tidak melihat apa-apa kecuali Allah Ta'ala melihatnya, maka kata-katanya tidak umum. Karena nggak melihat dirinya. Eksistensi dirinya nggak ada. Yang ada adalah Allah. Begitu. Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali sebelum itu aku melihat Allah. Sayyidina Umar mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa ma'ahu. Aku tidak melihat sesuatu kecuali bersama itu aku melihat Allah. Sayyidina Utsman mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu. Dan setelah itu melihat Allah. Melihat apanya? Nah, ini tidak bisa kita yang menafsirkan, karena dia adalah para aulia. Para sahabat itu semua adalah aulia. Ilmunya luar biasa. Nanti mengenal Allah di alam nasut, mengenal Allah di alam jabarut, Allah di alam malakut, Allah di alam lahut, bahkan mengenal Allah di alam hahut. Nah, jadi itu bertingkat-tingkat. Pengetahuannya bertingkat-tingkat. Wawasannya bertingkat-tingkat. Demikian dulu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Karena juga waktunya sudah hampir maghrib Pak. Di mana maghrib? Jawa Timur sudah maghrib. Ya. Kalau begitu silakan nulis pertanyaannya. Bagi yang bertanya tadi secara lisan itu dianggap sebagai tugas keaktifan. Bagi yang menulis pertanyaan saja tanpa disampaikan berarti itu sebagai kehadiran. Jangan lupa tulis NIM terakhir
bagi yang sudah ditanyakan secara lisan, tulis aja. Sudah dijawab, gitu aja ya. Jawab di dalam kurungnya tuh. Dijawab. Berarti yang lain belum dijawab kan? Maaf Pak, ini bisa direkap pertanyaannya Bapak yang ditulis di sudah mana ya? tanya. Ya, Pertanyaannya tulis di mana ya Pak? ditulis aja saya kira di grup kita ya. Pakai tinta biru nggak, Pak? Tulis aja di sini di grup dulu. Nanti yang sudah dijawab itu ditulis. Sudah dijawab. Di grup WA ya Pak, di grup WA. Di WA aja, di grup WA. Kalau yang belum dijawab itu sebagai bukti kehadiran. Kalau yang nggak bikin pertanyaan, kita anggap tidak hadir, masih di jalan. Maaf Pak dosen, kalau yang sudah bertanya tadi bagaimana? Direkap mungkin siapa-siapa saja tadi Pak dosen, Ya, maaf. semua ditulis sama, ditulis semua sama, kasih NIM nomor belakangnya minimal 3 angka terakhir. Kemudian namanya siapa, ditulis pertanyaannya. Kalau sudah saya jawab, di terakhirnya tulis dijawab begitu aja. Telah dijawab gitu. Itu kalau yang belum dijawab ya dikosongin aja. Siapa tahu kapan-kapan bisa saya lihat, kemudian barangkali nanti bisa direspon di pertemuan berikutnya. Apakah pakai SMS, apakah saya pakai rekaman, atau saya tidak tahu. Kapan kita bertemu lagi itu, apakah caranya SMS-an atau tatap muka lebih bagus begini atau gimana? Kalau yang maaf, di portal akademik, Pak. Untuk semua ada asinkronus, ada sinkronus. Iya, Pak. jadi kita mungkin begitu norma umumnya. Apakah ada kemungkinan cara lain? Maksudnya mana yang lebih efektif begitu? Di portal akademik saja, Pak. Di portal nantinya pertanyaannya perorangan atau grup? Keseluruhan, Pak. Keseluruhannya Secara tahu umum. semua pertanyaannya? Iya. Pasti kita sudah punya akses semua untuk persiswanya. Untuk Iya. Ya sudah, nanti saya kebetulan belum tahu aplikasinya, saya tanyakan dulu. Siap. Aplikasinya dan apa namanya, seperti apalah namanya. Tapi secara umum begitu aja dulu. Di pertanyaannya di mana? Taruhnya di portal atau di sini? Portal saja, Pak. Di portal. Saya kira nggak apa-apa di portal. Kalau nanti di portalnya itu sudah bisa ada data rekapnya. Ada rekapnya nanti ada ya? Ada, langsung ada ya? Semua Rekapnya ada ya? Terekam di aplikasi. Ya, berarti yang di sana nanti sebagai bukti kehadiran. Kalau yang di sini yang sudah dijawab. Berarti kalau sudah jawab, berarti di portalnya dimasukin, di sini masukin ya. Yang sudah dijawab. Iya, Pak. Yang sudah jawab, diketik 2 kali di portal dan di sini, di grup. Supaya saya ingat bahwa ini pertanyaan sudah dijawab atau belum. Jadi, saya tunggu sampai dengan jam 6:15 sudah ada pertanyaan. Kalau 6:15 belum ada pertanyaan, saya anggap tidak hadir. Maaf Pak, di sini azan jadi nggak kedengaran. Kedengaran? Jadi sampai jam 6:15 kalau tidak ada pertanyaan berarti dianggap tidak hadir ya Pak dosen ya? Iya. Ya, Iya. nanti kami umumkan di grup sebagai PJ kami. Mudah-mudahan Pak Ketua dibantu. Ya, Karena saya kira kalau mereka itu hadir di pertemuan kita, mereka tahu ada tugas bertanya. Pertanyaan itu sebagai bukti absen. Yang kedua, nanti saya lihat kemungkinan ada enggak yang perlu dijawab gitu. Ya, yang penting-penting perlu jawab, nanti bisa untuk berikutnya. Ya. Saya kira dari tadi diskusi kita ini sudah bisa menimbulkan pertanyaan kan?
Ya. Ya, Pak. Tapi nanti mengenai pertemuan berikutnya, apakah setengah bulan, apa 3 minggu ya, untuk tatap mayanya, untuk sinkronusnya. Tapi terserah saya. Nanti kita lihat apakah boleh kalau lebih sering. Boleh nggak kalau lebih sering tatap mukanya? Biasanya per semester tatap maya itu 4 kali, Pak. Dan kebanyakan yang asinkronus. 8 kali biasanya. Ya inilah yang menjadi problem kita ya. Kalau mahasiswa itu semua juga punya tugas, yang pertemuannya 14 pertemuan juga, yang kuliah formal biasa, yang biasa itu punya tugas, yaitu terstrukturnya 100 menit, mandiri 100 menit. Tatap mukanya 100 menit dan jumlahnya 16 pertemuan tatap muka. Yang 2 ujian, yang 14 tatap muka langsung. Itu kelebihannya yang reguler. Kalau yang ini berarti terstrukturnya, mandirinya, entah kemana, kemudian tatap mayanya nanti pakai video, pakai langsung tanya jawab ya. Ya, nanti kita lihat tuh, nanti kita lihat, nanti saya juga tanya dulu, saya kurang begitu paham juga cara-caranya karena waktu penjelasan itu saya belum cukup paham karena baru sebentar, tanyaan keburu tutup, saya ada cara. Tapi yang jelas tadi saya tanya, absennya belum ada, katanya sementara absennya pakai manual dengan cara tadi menuliskan nama, NIM, dan pertanyaan. Yang bertanya itulah yang hadir. Saya kira cukup ada waktu sampai 12 menit untuk bisa menulis pertanyaan ya. Apa perlu dibuatkan Google Form Pak untuk absen? Biar nggak lebih teratur gitu Pak. Kalau nanti buat pertanyaan di WhatsApp, nanti itu bisa nggak terdeteksi mana yang absen, mana yang enggak Pak. Nggak apa-apa untuk mendouble, nggak apa-apa pakai Google Form. Nanti Google Formnya segera gitu ya. Oh iya Pak. Ya sudah, berarti pertanyaannya diundurin sampai jam 6:30 lah ya. Google Form nanti yang hadir checklist. Atau gimana? Di Google Form nanti sudah bisa semua, Pak. Oh ya udah. Ya coba nanti saya lihat seperti apa. Karena saya belum begitu berpengalaman. Hari ini hari pertama saya isi PJJ itu. Iya Pak, mohon maaf. Masukkan saja. Biasanya kita memang sinkronus itu 4 kali Pak. Kita tatap muka dalam 1 semester seperti itu. Terus setiap kali dosen tatap muka ataupun tidak tatap muka itu biasanya ada Google Form untuk mengisi terkait absen kita Pak, kehadiran kita seperti itu. Dan insya Allah kalau seumpama pakai Google Form itu nanti sudah bisa tercover semua Pak untuk kehadirannya. Ya. Mengenai materinya gimana kalau asinkronus? Gimana Pak? Yang asinkronus mata kuliahnya caranya gimana? Penyampaian mata kuliahnya. Kan udah begini kan? Kalau umpama yang asinkronus itu yang tatap muka itu ya nanti untuk itu terserah dosennya Pak. Tapi kalau yang tidak tatap muka itu biasanya lewat portal Pak. Penugasan lewat portal itu bisa lewat tugas kuliah ataupun diskusi Pak. Di situ sudah ada kolomnya. Seperti itu. Ya sudah. Saya pernah ngomong ke ketua PJJ, berapa bilang minimal berapa, maksimal boleh maksimal beli berapa. Ya sudah kata ketua PJJ, maksimal 6 deh, kasih waktu 6. Jadi mungkin sinkronusnya 6, sinkronusnya sisanya ya. Berapa kali sih? 14 kali pertemuan Pak. Terus 2 ujian ya? Ya, 2 ujian berarti 16 Pak. 16. Ya berarti kira-kira kurang lebih sementara sinkronusnya kurang lebih 6 supaya komunikasinya lebih berarti 66 ya. Pak ya. 6, kemudian yang itu
tetap apa namanya yang asinkronusnya berarti 8 ya? 8. Kan 14 ya? Saya dengar 16 itu berapa? 16 itu 14 dengan 2 ujian. Tapi nanti tanyakan lagi deh, tanyakan lagi lebih lanjut kepada kajurnya seperti apa ya. Ya, supaya jangan terlambat. Ini waktunya, silakan dibuat dulu tadi yang Google Form-nya ya. Kehadiran. Kemudian dengan pertanyaannya saya tunggu dengan sangat tunggu. Bagi yang tadi sudah dijawab, silakan ditulis juga di sini di grup ini supaya saya bisa catat. Ya. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.